tapi di banyak toko yang lain juga terjadi hal yang sama. Bahkan tidak hanya di Kabupaten Lumajang, tetapi di beberapa kabupaten kota yang lain, hari ini terpantau memang ada peningkatan orang untuk belanja. Kita tahu semua, hari ini adalah hari Minggu yang minggu terakhir ya, atau hari Minggu yang minggu terakhir sebelum hari Minggu yang akan datang adalah hari raya. Di samping itu ada banyak faktor tadi yang kita pelajari, antara lain sudah beberapa kebijakan yang ASN, THR-nya juga sudah sebagian dicairkan. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor, tapi tidak faktor utama. Faktor utamanya memang ini mau hari raya. Sekaligus sebagai bagian dari tradisi orang belanja, terutama berkebutuhan dengan pakaian. Sehingga dari kejadian hari ini tadi, saya bersama jajaran Forkopimda melakukan musyawarah rapat dengan dinas terkait, meminta beberapa penjelasan. Nah, keputusannya adalah pertama, pertokoan akan ada perpanjangan jam operasional dengan komitmen seluruh pertokoan yang ada di Kabupaten Lumajang untuk mau melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap protokol COVID-19. Penggunaan masker bagi para karyawannya, penggunaan masker bagi para pembelinya, jaga jarak di lingkungan pertokoan, menyediakan tempat cuci tangan di tempat pertokoan. Masing-masing toko. Berikutnya, kami memfasilitasi para pertokoan, baik toko yang ada di persekitaran jalan utama di Kabupaten Lumajang maupun pertokoan modern, mall, untuk menambah penjagaan terhadap kondisi yang harus menjaga tata cara pencegahan corona. Fasilitasi kami pemerintah, kami persilakan pertokoan untuk meminta bantuan TNI dan Polri menjaga toko masing-masing, mall masing-masing, untuk supaya di dalam tetap terjaga kondusivitas pencegahan corona. Misalnya, kapasitas yang ada di dalam tidak boleh sampai menyebabkan kerumunannya banyak orang. Kapasitas yang ada di dalam toko tidak boleh sampai menjadikan berkerumunnya banyak orang sehingga tidak ada batasan antara satu dengan yang lain yang berjarak. Karena itu, begitu tadi keluhannya Mall GM adalah karena personalianya terbatas, kita fasilitasi untuk nanti dijaga oleh TNI dan Polri. Dan penjagaan ini dilakukan untuk supaya menjamin orang yang ada di dalam terjaga kapasitasnya, dan orang yang di luar juga terjaga untuk supaya tidak serta-merta masuk tanpa ada penjagaan. Pemerintah Kabupaten Lumajang juga sudah memerintahkan Dinas Perhubungan untuk juga menata parkir supaya parkirnya lebih tertata sehingga sirkulasi dalam pertokoan yang ada di masing-masing toko
baik toko yang ada di persekitaran jalan utama Kabupaten Lumajang maupun yang toko-toko modern, mall, supermarket. Karena begitu parkir nanti akan kita antisipasi supaya tidak membludak, harapannya itu menjaga di ujung untuk supaya orang tidak berjubel masuk ke dalam. Oke, itu soal yang pertokoan. Yang kedua soal PKL. Kami tadi sudah bermusyawarah untuk diperkenankan kembali PKL melakukan kegiatan usaha dengan tempat yang akan kita atur kemudian. Tempatnya juga tidak boleh berdekatan, harus tetap ada jarak dengan kontrol yang nanti akan dilakukan oleh Satpol PP, yang pembelinya juga akan kita kontrol supaya menggunakan masker. Kami akan melakukan langkah-langkah penegasan bila ada pembelinya yang tidak menggunakan masker atau penjualnya yang tidak menggunakan masker, dengan segala hormat terpaksa harus akan kami lakukan tindakan. Terkait dengan tempat, besok Kepala Dinas Perdagangan sama Pak Asisten 1 untuk bermusyawarah dengan perwakilan PKL dalam rangka tindak lanjut langkah-langkah terhadap PKL yang diperkenankan kembali untuk berusaha atau diperkenankan kembali untuk berjualan. Tentu tempatnya, letaknya akan kita atur supaya tidak menjadi kerumunan dan lebih menyebar. Itu yang kedua. Yang ketiga berkenaan dengan kegiatan keagamaan atau ibadah. Prinsipnya bahwa kita akan merespon positif dari surat edaran Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur yang telah memberikan beberapa penjelasan untuk kegiatan keagamaan diperkenankan dengan catatan tetap melakukan langkah-langkah protokol pencegahan COVID-19. Soal menggunakan sajadah sendiri atau membawa sajadah sendiri, kemudian jarak yang harus juga diperhatikan di setiap tempat ibadah. Nah, terkait dengan kegiatan ibadah ini juga sudah ada penjelasan dari Ibu Gubernur yang memperkenankan kembali terhadap keputusan sebelumnya yang meminta untuk tidak menyelenggarakan sholat Id, dan baru saja ada statement dari Ibu Gubernur untuk diperkenankan melaksanakan kegiatan sholat Id atau sholat hari raya dengan tetap melakukan langkah-langkah protokol pencegahan COVID-19 yang juga harus ketat dilakukan di masing-masing tempat ibadah atau masjid. Nah, itu beberapa hal terkait dengan tindak lanjut untuk pelaksanaan kegiatan keagamaan atau ibadah. Besok jam 4 sore saya bersama jajaran Forkopimda akan bermusyawarah dengan Majelis Ulama Indonesia, PCNU, PD Muhammadiyah, FKUB, Takmir Masjid Agung Kiai Haji Anas Mahfud, dan Kementerian Agama. Besok akan kami musyawarahkan terkait dengan mekanisme-mekanisme yang lebih detail lagi. Saya ingin memberikan penjelasan tambahan terkait dengan pertokoan. Begitu ada pertokoan yang tidak komitmen dalam melakukan pencegahan corona di masing-masing pertokoan, kami akan melakukan tindakan tegas untuk bisa jadi sementara pertokoan yang melanggar itu akan ditutup. Saya kira itu beberapa penjelasan. Ada pertanyaan?
kita bahas bersama Pak Khairil yang salah satunya juga pasti berkenaan dengan kafe-kafe. Yang harapan kami memang semuanya harus tertib bersama-sama untuk melakukan pencegahan corona. Soal tempat duduk, soal masker, soal cuci tangan, semua harus berkaitan dengan pencegahan corona. Ini semua kita lakukan karena hierarki terkait dengan pelaksanaan pencegahan corona hari ini kita mengikuti beberapa penjelasan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Misalnya hari ini kebijakan pemerintah pusat adalah kita semua hari ini berdamai dengan corona. Dan berharap masyarakat tetap produktif dengan memprioritaskan untuk melakukan penjagaan langkah-langkah yang sekiranya itu menjadi prioritas pencegahan virus corona. Ada lagi? Tanya, itu kan untuk pertokoan sama PKL. Untuk pasar yang dilakukan pembatasan, apakah juga akan ditinjau ulang? Kemudian di Jalan PB Sudirman, apakah diperbolehkan untuk PKL? Karena sekarang sudah banyak PKL di Jalan PB Sudirman. PKL tempatnya besok akan kita musyawarahkan dengan mereka. Yang penting mereka tidak boleh berdekatan. Untuk pasarnya? Pasar saya kira ini sudah berjalan dengan baik ya hari ini. Pembatasan saya kira tetap pada prioritas untuk melakukan pencegahan corona, tetapi begini, misalnya begini, ada pasar yang memang 24 jam, tapi ada pasar yang memang hanya pagi, siang sudah tidak ada. Misalnya pasar Klojen. Klojen itu pasar Klojen hanya pagi ya, pagi saja, siang sudah tidak ada. Nah, mungkin yang harus kita antisipasi, kita lakukan telaah nanti soal pasar baru, nanti akan dibahas di Dinas Perdagangan. Belum, tempat wisata belum. Iya sama, pertukaran modern juga akan kita atur, kita kembalikan pada aturan semula, tetapi dengan catatan tadi, tetap menjaga seluruh protokol pencegahan corona. Soal jarak, di kasirnya misalnya harus ada batasan. Sekali lagi ini sebagai bagian dari kita menindaklanjuti bahwa kebijakan berdamai dengan corona dan tetap produktif itu yang utama. Pencegahannya tetap. Nah, kalau ada nanti ditemukan toko-toko yang di kasirnya misalnya tidak dijaga dengan benar, nah tentu kan kami lakukan tindakan. Bagaimana langkah untuk mereka supaya tetap melakukan penjagaan dengan benar? Kita fasilitasi mereka untuk berhubungan dengan TNI Polri. Bisa dijaga oleh TNI dan bisa dijaga oleh Polri. Kalau mereka tidak punya kemampuan untuk menjaga itu. Pak Dandim, Pak Kapolres, yang saat ini hadir Pak Wakapolres, sudah siap memfasilitasi itu semua. Bahkan Pak Dandim bisa berkoordinasi dengan teman-teman di Batalion 527. Gimana? Besok akan ditindaklanjuti semua berkenaan dengan rapat-rapat teknis dengan PKL, besok akan dirapatkan dengan pertukuan. Besok Pak Nuk juga akan melakukan rapat dengan Satpol PP. Prinsipnya bahwa secepatnya akan kita lakukan langkah-langkah untuk dimulai. Cukup ya? Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Lumajang 1 itu tadi penjelasan dari Bapak Bupati Lumajang terkait dengan GM yang ramai dan ramai sekali diperbincangkan di media sosial. Kembali tentang aturan pembatasan jam operasional bagi kafe, toko modern dan lain sebagainya, pasar juga, dan mulai besok akan ditelaah lebih lanjut. Terima kasih. Salam Lumajang 1, bersatu jadi terbaik.